Yohoi nasan, Narkoren Sanjo. Oke, lanjut lagi di pembahasan Digimon Ghost Game yang sekarang udah masuk episode kelima ya teman-teman. Ini udah kita tunggu-tunggu nih teman-teman, dan pastinya udah kita nantikan sejak awal. Ini adalah episode dimana akhirnya tamer ketiga yaitu Kyoshiro akhirnya akan memulai debutnya secara resmi teman-teman. Jujur ini bener-bener bikin saya puas, soalnya episode kali ini tuh aduh, wah, gitu lah pokoknya. Jadi langsung aja kita bahas. Stargate open. Oke, kita mulai dari segmen pertama yaitu kemunculan Jellymon ya teman-teman. Nah ini dia nih teman-teman yang udah ditunggu-tunggu. Si Kyoshiro ini di kamarnya kayak ada fenomena aneh gitu kan, kayak poltergeist gitu, dimana barang-barangnya berantakan dan melayang segala macem lah. Pokoknya kayak gitu. Abis itu dia teriak-teriak sendiri di kamar, ngumpet pakai selimut gitu. Aduh, ya ampun, ini orang kok kelihatannya penakut banget gitu. Dan juga ini beneran lebih ekspektasi sih. Gak nyangka bakalan kayak gini, soalnya dia ngaku kalau dia udah gak tahan lagi kayak gini, pokoknya gitu lah, pokoknya semacam itulah. Dan pas dia keluar buat beli minuman, dia ngerasa dikutuk karena mesinnya tuh gak ngerespon pas dia ngeklik itu tombolnya. Pas itu kan sama Hiro diliatin ya teman-teman. Akhirnya si Kyoshiro ini balik ke kamarnya dan dia ngeliat pintunya kebuka sendiri, padahal tadi pintunya udah dia kunci, perasaan kan teman-teman. Terus pas dia lihat ke dalam ada Phoebe melayang teman-teman, dan Kyoshiro tahu itu seperti punya si Hiro. Lalu kemudian ada sesuatu yang mirip darah netes dari langit-langit, dan ternyata itu adalah sebuah tulisan yang nyuruh dia buat masang Phoebe-nya. Aduh, Phoebe-nya langsung deketin dia sendiri ya kan, tahu-tahu ngedeket gitu aja, dan akhirnya dipasang juga sama Kyoshiro. Nah, setelah dia pasang Phoebe-nya, dia jadi bisa lihat si Jellymon ini, teman-teman. Lalu sesuai dugaan kita dari kemarin ya, ini wah parah men, lebay asli sampai teriak-teriak gitu. Nah, akhirnya Jellymon di sini sampai masangin dia dim card-nya segala kan, teman-teman. Ini dia bisa punya itu, rampok dari kamarnya Hiro gitu. Pas Hiro lagi keluar kamar, tiba-tiba dia keluarin gitu. Bagaimana? Kalau kalian ada teori, kalian bisa tulis di komentar ya, teman-teman. Dan di sini logonya beda sama Gamamon dan juga Anggoramon yang pasti, teman-teman. Oke, setelah dim card dipasang, si Kyoshiro pencet tombol yang di bawah, terus Jellymon bermaterialisasi, dan kita bisa lihat sifatnya yang agak narsis ya. Dia minta dipanggil pakai kata sama, jadi kayak Jellymon sama gitu. Aduh, kocak lah. Akhirnya pun Hiro datang dan kamarnya yang pasti. Habis itu di sini terjadi percakapan antara mereka. PC-nya Kyoshiro ini PC gaming ya teman-teman. Kursinya juga kursi gaming. Aduh, pengen deh punya kamar kayak gini. Sayang aja dihantuin sama Jellymon, teman-teman. Nah, ini PC-nya tuh mengeluarkan semacam alarm gitu deh, dan dia ngejelasin bahwa tiap malam tuh dia disiksa sama fenomena supernatural, dan karena jimat biasa nggak mempan, jadi dia memutuskan untuk pakai jimat virtual. Wah, masanya mereka tuh canggih banget ya berarti teman-teman. Sampai bisa kayak gini loh. Si jimatnya ini bisa dimasukin fungsinya ke sebuah benda elektronik. Jadi caranya itu dia pasang dengan mendigitalisasi jimatnya dan disebar di internet yang pasti. Bahkan dia masukin itu ke akun dan email orang-orang. Waduh, parah ini sampai kayak gini. Ini udah masuk kategori hacking teman-teman. Tapi ini memperlihatkan kecerdasan Kyoshiro ya, di samping sifatnya yang ya gitulah pokoknya. No komen saya juga. Dan juga gara-gara kejadian kayak gini, dia ngelihatnya jadi kayak ketempelan setan, itu ya wajar aja sih. Dia kan kayak belum paham gitu apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba di kamarnya suka ada benda-benda melayang segala macem gitu kan, sampai dia parno keluar-keluar nanyain Hiro ini itu ya kan. Dan berarti di antara kalian nih yang kemarin pernah spekulasi kalau dia itu sejak awal udah diikutin dan ditempelin sama Jellymon, itu berarti udah terbukti ya teman-teman. Bener pendapat kalian yang kemarin itu. Oke, di sini dia pasang jimatnya tuh ada 1000 ya di asrama, di IoT sekitar, terus kenalannya bahkan di HP semua murid di sekolah termasuk si Hiro teman-teman. Tapi menurutnya tuh walaupun Jellymon baru muncul, alarmnya sendiri pun telat bunyi teman-teman. Jadi menurutnya itu adalah jimat yang gagal. Tapi sekali lagi
kecerdasan dan perbuatan Kiyoshiro ini patut dipuji. Dia ngelakuin itu semua karena dia peduli dengan orang-orang di sekitarnya, dan itu juga mungkin biar mereka tahu ya kapan fenomena hologram ghost itu akan muncul dan mendekati mereka, seperti itu menurut saya. Opini ya. Dan segmen kedua kita masuk ke latar belakang Kiyoshiro. Aduh, ini dibongkar semua, udah kayak di Epmon si Haru itu di awal-awal latar belakangnya diungkap sama Getchmon, teman-teman. Nah, di sini akhirnya si Hiro menjelaskan pada Kiyoshiro soal Digimon ya. Dan Gamamon bilang kalau tulisan dia langit-langit itu bukan darah, tapi saus tomat, teman-teman. Jadi tuh selama ini Kiyoshiro tuh emang dikerjain sama Jellymon gitu. Dan akhirnya Jellymon pun menampakkan wujud aslinya, teman-teman. Jadi ini kayaknya si Jellymon ini bisa masukin badannya ke ini ya, ke ubur-ubur yang jadi topinya itu. Apa gimana lah nyebutnya. Jadi saya nyebutnya seperti ini aja, teman-teman. Mungkin seperti itu. Nanti saya baca-baca lagi deh. Habis itu dia mulai menjelaskan latar belakang Kiyoshiro yang pasti. Dia tuh berbakat sejak kecil dan sekolah di Amerika. Tapi menurut Jellymon tuh dia nggak begitu hebat sih. Dia loncat kelas dan lulus pasca sarjana sejak 13 tahun. Ini jadi kayak si Toma di Digimon Savers ya, teman-teman. Si Toma ini lulus kuliah itu di umur 14 tahun. Tapi ini masih terlalu cepat buat kagum, teman-teman. Kiyoshiro itu malah pulang ke Jepang setelah dia lulus itu. Gara-gara dia terlalu suka sama anime dan manga, teman-teman. Katanya sih dia mau coba kehidupan sekolah di Jepang ya, teman-teman. Makanya dia pulang ke Jepang. Aduh, ini wibu banget sih, teman-teman. Di sini dia dibully abis-abisan sama Jellymon. Ya parah sih sebenarnya ini. Digimon kok nyiksa tamernya ini. Aduh, harga dirinya kemana gitu. Dan tangannya yang diperban itu, yang tangan kanannya diperban dari episode 1 itu, gara-gara dia tuh Chunibyo, teman-teman. Aduh, kacau lah. Jadi selama ini tuh fenomena poltergeist yang dialamin di kamarnya itu cuman dia dilempar-lemparin barang doang sama si Jellymon. Dan alasan si Kiyoshiro ini ditempelin itu gara-gara asik aja ngebully dia gitu. Aduh, emangnya ada lagi ya orang yang parno dan penakutnya tuh sampai kayak dia gini. Aduh, parah banget lah. Kayaknya terhina banget. sama Jellymon aja sampai segitunya itu. Digimon sampai nindas tamernya sendiri. Aduh, no comment lah. Best. Ini the best tamer. Oke, jadi si Kiyoshiro di sini dia mau balikin Digivice-nya, tapi udah terlanjur kayak gini. Jadi menurut Hiro mah, wah gak mungkin lah. Kalau udah gini gak mungkin dibalikin juga sih. Paling cuma diajarin cara makainya doang. Dan Jellymon ngakuin kalau dia mau ngejadiin Kiyoshiro tuh sebagai pelayannya. Aduh, ini beneran si Kiyoshiro tuh, aduh, harga dirinya kayak gak ada gitu lah. Aduh, kacau lah. Astaga, gak gitu juga kali. Mau separah apapun ini nasibnya gak gitu juga lah. Aduh, kacau, no comment lah teman-teman. Gak tahu mau ngomong apa lagi. Cukup. Ini the best nih, jangan salah. Nanti di akhir-akhir dia jadi keren banget lah pokoknya. Segmen yang 3, kekacauan sistem. Nah, sebelum ini si Jellymon tuh merasakan ada sesuatu yang datang. Dan juga sejak awal episode ini udah diperlihatkan kayak trafo-trafo, gardu-gardu di tiang listrik itu hancur, dan kemudian setelahnya muncul sekumpulan ular putih. Habis itu PC di kantor-kantor semuanya rusak, listrik yang cukup besar mengalir di seluruh kabel-kabel tiang listrik, sampai muncul retakan di tanah. Di situ juga keluar ular-ular putih. Lalu kita melihat si Ruri ini yang sedang siap-siap untuk ujian ya, teman-teman. Terus dipanggil Anggoramon, katanya dia juga merasakan sesuatu yang aneh. Jadi dia kontak Hiro terlebih dahulu kan. Maksudnya si Ruri ini kontak Hiro terlebih dahulu ya kan. Dan kemudian masalah ini tuh udah meluas, teman-teman. Tiang listrik meledak, dari laut terlihat ada ombak. Nampaknya ini ada sesuatu yang bergerak dari sana ya, teman-teman, dari ombaknya ini. Dan di asrama akhirnya terjadi gangguan sistem kendali di tiap asrama. Nah, kemudian saat itu juga si Hiro ngecek berita di HP bahwa sejak pagi terdapat gangguan besar pada sistem keuangan digital di wilayah Kanto. Lalu sorenya sistem pembayaran elektronik yang tidak berfungsi ini mengakibatkan kekacauan dan semakin menyebar. Jadi kemana-mana lah istilahnya. Ternyata penyebabnya adalah sebuah program yang berusaha ngehack sistem keuangan digital ini.
Dan rupanya itu adalah program dari jimat virtualnya Kyoshiro yang ternyata sebelum ini tuh programnya udah diubah sama Jellymon. Dia ngaku kalau udah menulis ulang program tersebut lalu mengoprek-oprek dua hoki keuangan dan mendaur ulangnya lagi, teman-teman. Jadi ada motifnya si Jellymon ini, dia berbuat usil segala macam kayak gini. Menurutnya tuh dunia manusia tuh sangat menarik, terutama money game dan nafsu di dalamnya, teman-teman. Dan sekalian dia penasaran, dia nggak akan berhenti sampai jadi yang terbaik dalam hal tersebut. Gitu. Jadi ya dia bakal terus ngelakuin ini, keusilannya dia itu sampai wah kayaknya puas banget lah pokoknya. Oke. Segmen keempat, kemunculan Majiramon. Oke, ini Digimon besar yang menyebabkan kerusakan pun akhirnya muncul. Jadi listrik-listriknya ini rusak karena kedatangan si Majiramon. Sementara untuk sistem keuangan ini merupakan ulahnya Jellymon. Jadi ada dua perkara di sini. Kerusakan di sistem keuangan dan juga kerusakan listrik-listrik yang terjadi di sekitar sini. Yang ada ular putihnya itu. Jadi kebagi dua nih perkaranya, teman-teman. Nah, ini yang Digimon yang besar ini namanya adalah Majiramon, teman-teman. Salah satu anggota Deva. Kata Anggoramon, dia adalah Digimon berbentuk naga dan juga utusan dewa pengendali keuangan. Dengan 3 pengikut yaitu Quetzalmon, Beatmon, dan juga Goatmon. Lalu, ular putih yang muncul tadi, kan ini juga muncul di asrama nih. Katanya itu adalah ular yang muncul dalam jalur dewa di dunia manusia. Ini merupakan penanda bahwa Majiramon itu akan segera ke tempat yang ada ular putihnya itu. Dia bakal lewat situ lah intinya. Ya kan? Alasannya adalah karena dia itu adalah penjaga kekayaan. Dia tuh menjaga aliran uang agar tetap normal, teman-teman. Kalau ada yang ngusik aliran uang tersebut, maka dia akan murka, lalu mengancam nyawa pelaku dengan kibasan ekornya. Kemudian cahaya intens akan berkumpul di atasnya di langit, di langit, dan menurunkan 108 panah cahaya yang akan menusuk si pelakunya, teman-teman. Aduh, parah nih, teman-teman. Azabnya ngeri juga ya. Padahal tadi baru ngakak-ngakak, tahu-tahu udah disuguhin adegan kayak gini. Azab ngeri-ngeri, nakut-nakutin. Aduh, kacau juga, teman-teman. Jadi di sini pilihan mereka tuh sempit, teman-teman, dan waktunya juga sedikit. Apalagi jelas-jelas arahnya menuju ke Kyoshiro, teman-teman. Pilihannya ya kabur atau terima azabnya. Kalau kabur, jelas dia bakal membahayakan murid-murid yang lain. Apalagi Jellymon kayaknya juga nggak peduli, teman-teman. Malah dia seneng lihat si Kyoshiro ini menderita, kan? Tapi ada solusi lain, yaitu menghapus program jimatnya. Walaupun udah ada 1000 dan tersebar sih. Dan di sini Kyoshiro teringat tanggung jawabnya sebagai kepala asrama. Ya jadi jelas dia tertekan di sini. Kemudian Ruri akhirnya sampai di asrama Hiro dan Hiro memutuskan untuk mengulur waktu bersama Ruri. Berempat ya, selagi Kyoshiro ini berusaha menghapus semua programnya. Hiro pindahin mereka semua ke cyberspace. Jadi sementara kita nyebutnya cyberspace dulu ya, teman-teman. Dan di sini Majiramon ini terlihat jadi nyata juga wujudnya, teman-teman. Karena dia juga masuk ke cyberspace ini. Nah, terus di sini, aduh, masih aja Jellymon nih masih ngebully-bully Kyoshiro, tapi Kyoshiro akhirnya menunjukkan tekadnya dan dia meminta bantuan pada Jellymon. Di sini Jellymon juga punya kemampuan nge-hack dengan keyboardnya ya, teman-teman. Gerakan tangannya juga terlihat cepat nih, teman-teman, pas ngetik. Pastinya ini berdua nih hacker handal, teman-teman. Klop banget lah pokoknya. Dan juga si Jellymon ini, dia kan sebelumnya juga nge-hack ya, teman-teman. Dia nge-hack sistem keuangan melalui program jimatnya si Kyoshiro itu yang dia ubah sendiri. Lalu Hiro dan Ruri ini sudah sampai di TKP ya, teman-teman. Dikepung Majiramon dan juga pengikut-pengikutnya, tapi mereka tetap berusaha untuk melawan. Dan sayangnya di sini cuma ada perubahan si Gamamon jadi Battle Gamamon ya. Yang lain tuh belum ada pertanda buat evolusi lagi. Di sini Kyoshiro ngehapus program sambil nangis-nangis sampai Jellymon juga kesel liatnya. Dan dengernya yang pasti Hiro dan Ruri pun kewalahan di sini. Disuruh untuk jangan bergerak dan mengganggu pengadilan si Majiramon ini. Waduh, gila. Luar biasa gila sih ini. 3 Digimon Armor membuat mereka berempat tuh nggak berkutik, teman-teman. Ini jadi kayak gimana sih, Battle Gamamon ini dililit sama Quetzalmon. Terus si Hiro ini ditodong pakai telinga tajamnya si Beatmon ya. Jadi lehernya dikunci gitu. Dan juga si
Ruri dan Anggoramon ini dibuat kayak semacam mengalami semacam paralisis gitu sama bunyi loncengnya si Goatmon. Jadi kayak kena genjutsu gitu ya. Terus akhirnya kibasan ekor Majiramon pun membuat Kyoshiro dan Jellymon terjatuh. Ketika mereka ketahuan, Hiro dan kawan-kawan pun dilepas dari jeratan dan ketiga Digimon Armor ini menjadi saksi pengadilan si Majiramon. Ini padahal tinggal satu program lagi ya yang perlu dihapus, yaitu program yang tepat berada di atas kepala mereka, program yang tersisa di asrama. Meski begitu, mereka masih belum menyerah teman-teman, sementara Majiramon udah mulai menyiapkan azabnya buat si Kyoshiro ini. Kyoshiro pun berdiri dan tampak keren. Kali ini gak narsis kayak biasanya ya teman-teman. Tapi dia seperti mendapatkan rasa percaya diri dan juga tidak menunjukkan ketakutannya sama sekali. Ini benar-benar beda sama yang biasanya teman-teman. Dan di benaknya akhirnya muncul nama jurus si Jellymon, yaitu BB Thunder. Dia menyatukan dua tentakelnya dan membentuk pistol listrik, kemudian menembakkannya ke program terakhir yang ada di atas asrama. Kemudian setelahnya Kyoshiro pun memohon pengampunan pada Majiramon atas kekacauan yang terjadi pada aliran keuangan di dunia dan azabnya pun dibatalkan. Majiramon pun akhirnya pulang ke tempat asalnya bersama dengan 3 pengikutnya itu. Segmen kelima, penutup dan konklusi. Oke, akhirnya semuanya udah kembali seperti semula ya. Kyoshiro pun gak inget apa yang dia lakukan tadi ya teman-teman. Pokoknya dia cuma ngelakuin itu semua kayaknya refleks aja teman-teman. Yang penting udah kelar terus dia mohon pengampunan ya. Abis itu dia nggak ingat, aduh tadi gimana ya, kok bisa diampunin gitu. Ya pokoknya dia kayak bingung-bingung gitulah. Dia nggak tahu kenapa bisa dimaafkan, dan di sini Jellymon bragging lagi kan teman-teman. Ah, itu udah pasti karena aku dong gitu. Aduh lucu juga nih. Dua-duanya sama-sama narsis tapi kepribadiannya bertolak belakang gitu. Menarik ya teman-teman. Habis itu kita bisa lihat di sini Jellymon di satu sisi dia suka membuli si Kyoshiro, tapi jangan salah, di akhir pertarungan, di satu sisi yang ini dia kagum sama Kyoshiro, dan bahkan di akhir episode ini juga dia nyebut si Kyoshiro ini darling kan teman-teman. Tapi ini belum tahu ya bener apa enggak teman-teman, apakah dia nyebut darling ke Kyoshiro apa gimana kan. Si Jellymon ini kan cewek teman-teman. Dan juga kalau misalkan ini benar, berarti si Jellymon ini tsundere ya teman-teman. Dan episode selanjutnya adalah rumor tentang tempat karaoke, dimana saat menyanyi akan terdengar suara soprano yang merdu, tapi lama-kelamaan suara tersebut akan menjadi suara gemuruh gak jelas gitu lah pokoknya. Di sini kita juga lihat sosok Digimonnya, tapi wujudnya nggak gitu jelas ya teman-teman. Nah kali ini nggak ketahuan ya ulahnya siapa teman-teman. Terus kita lihat 3 Tamer dan Digimonnya akhirnya muncul di satu episode dan berdampingan begini teman-teman. Walaupun masih preview sih teman-teman. Tunggu bentar, kayaknya kemarin teman saya tuh ada yang ngasih tahu spoilernya nih untuk 4 episode ke depan. Episode 5-8 ini ada spoiler Digimon yang bakal muncul. Tapi untuk yang ini saya lupa gitu. Episode 6 ini saya lupa yang muncul siapa. Jadi bahasnya nanti aja deh. Atau enggak kalau kalian tahu boleh ditulis di kolom komentar ya teman. Oke, jadi itu dia episode yang luar biasa teman. Terasa seperti pertarungan terakhir ya teman-teman kalau kalian nonton dari awal dan nyimak baik-baik. Dan juga episode kali ini tuh diawali dengan hal yang bisa bikin saya ngakak parah teman-teman. Aduh kacau banget. The best, Kyoshiro best tamer. Petisi best tamer Kyoshiro. Menurut kalian gimana nih keseluruhan cerita episode kali ini teman-teman? Silahkan tulis di komentar, dan juga seperti biasa jangan lupa like, share, dan juga subscribe-nya teman-teman. Kita ketemu lagi di video saya berikutnya. See you again. Bye. Digital Gate open.